Salam, salam sade, salam boring. Ketemu lagi hari ini di channel Sayur Bening. Ya, latihan hati sebening embun pagi. Sabar, sabar, sabar yang ngadepin market. Tapi sebelumnya pertama-tama saya minta maaf kemarin informasinya itu si Binance, si Sejet Zero itu ternyata itu berita hoax ya. Tapi bukan dari saya, memang karena ada beritanya. Ternyata kesalahan dari jurnalis itu yang nggak tahu kalau itu stok di cold wallet gitu ya. Dan juga saya pagi-pagi habis baca, saya kan nggak cek lagi, saya nggak cek di Twitter Binance. Saya akan continue baca yang lain, terus lihat yang lain karena kejar berita. Anyway, terima kasih dengan para Cuan Army yang begitu ini langsung, kok udah itu berita hoax ini. Oh ya, thank you, thank you. Banyak yang langsung kasih tahu. Mantap Cuan Army ya. Thank you. Jadi sebelumnya itu pertama-tama saya minta maaf karena berita itu ternyata nggak benar gitu ya. Tapi anyway nggak masalah. Kita tetap sabar ngadepin market gini ya kan. Karena banyak berita yang kita mau kejar, banyak sekali berita negatif, tapi saya kurang mau banyaklah entah berita itu soal masih tetap Celsius lah ya kan, yang orang wanti-wanti Solen ya kan, orang takut ke ini, terus berbagai inilah ya. Itu negatif selalu, kalau bear market selalu begitu, saling sikut mereka saling makan. Ya biarin dulu, kita yang penting pantau kehati-hatian ekonomi gimana. Saya justru lebih pantau pergerakan ekonomi, gerakan si Biden kemana ya kan. Terus juga hari-hari ini besok juga kakek Powell juga ngadap di Kongres ya kan. Jadi banyak yang ini. Terus juga kemarin saya lihat interview si Charles Hoskinson. Ternyata Cardano, pertama-tama kita bahas dulu, banyak yang nanya, kau tunda? Iya bener, jadi dia punya hard fork ketunda. Saya lihat ini interviewnya juga dia live ya kan. Tadi pagi saya lihat juga dia punya live, dia kasih tahu memang facial hard fork-nya itu dia tunda katanya sampai mungkin akhir Juli karena dia coba review, mereka melihat kesalahan dari Runa kenapa bisa ini jebol depth ini, jadi ada yang mereka robah. Jadi dengan mereka rombak ya kan, jadi termakan waktu terulur lagi gitu. Jadi ya memang untungnya waktu saya live itu juga banyak komunitas Cardano kan ikutan live, semua kita lihat ya semua positif, terima. Mereka justru support. Itulah saya sukanya, salutnya sama komunitas Cardano ini, memang sabar sekali ya. Semua paham gitu, begitu dia sampaikan semua ya, kita harus buat Cardano the best gitu. Ada yang paham juga soal software, langsung mereka komen juga. Mau bangun software yang bagus memang makan waktu, takes time gitu ya. Jadi positif, cuma ada satu dua yang wah kapan itu, yang memang mungkin gila mau cuan kali kan. Padahal orang udah tahu kalau yang mau invest itu udah tahu Cardano ini panjang gitu ya, dia punya. Jadi maka saya sendiri berkali-kali di channel saya ingatkan, Cardano itu buat invest long term, lihat masa panjang, bukan untuk short. Kalian mau nggak bisa gitu ya kan. Jadi mungkin ada yang nunggu Harvard pengen cuan, mungkin ya nggak terlalu ini. Mungkin juga dia sekalian dia lihat kondisi lagi begini juga, mungkin nggak bisa gimana naik juga di pump orang karena market lagi kering gitu. Ya saya rasa keputusan bagus. Makanya dia waktu live tadi pagi saya lihat itu kan, di chat room itu semua pada positif gitu. Hampir 97, 96, 97% positif semua. Sangat mendukung, lebih baik ditunda gitu. Yang penting semua mau tuh Cardano bangun yang terbaik gitu. Ya, karena mereka tahu, dari yang invest panjang semua udah tahu gitu. Uh, Impian dari Cardano juga semua satu, karena dia bukan soal banyak orang nggak ngerti, oh Cardano Ethereum killer, bukan di situ. Target dia tuh mau seperti kayak Google gitu, jadi engine-nya gitu, ya kan? Makanya seperti ada yang
pengen cuan Cardano suruh dia pakai burn-in, dia nggak mau. Dia justru supply koinnya itu, dia justru mau Cardano nanti berharga itu dengan semakin banyak user. Maka dia besarkan market ke Afrika, dia target Afrika karena populasi Afrika, kalau benua Afrika itu berapa miliar saya lupa, 1,6 miliar kalau nggak salah. Nah, dia target di sana gitu. Ya kan nggak mungkin dia target Cina, walaupun Cina ada dia punya ini, jadi dia udah tahu gitu. Jadi dia butuh user gitu, ya. Semakin banyak user, disitulah harga Cardano future itu semakin tinggi gitu, ya kan. Jadi dia bukan dengan supply yang terbatas Cardano, dia nggak, dia justru mau ini sebagai bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, kaya miskin bisa equally treatment gitu, ya kan. Bisa punya, nggak perlu sulit-sulit mau buka bank account dengan ini. Dia itulah mimpi-mimpi dia. Dan juga kalau kalian ini 2 hari lalu kalau kalian lihat interviewnya sama BitBoy, itu bagus sekali dia papar. Kalian juga akan tahu future-nya, planningnya itu, ya kan, sangat mapan gitu. Saya itu paling suka kalau namanya kita mau invest, kita jelas apa yang mau kita invest, dia paparkan ini target gua ke depan gini, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Itu sangat jelas sekali. Jadi buat yang ngerti bahasa Inggris, bisa kalian tonton interviewnya si Charles Hoskinson, Cardano dengan BitBoy itu ya, di channel. Itu bagus, dia jelaskan, dia sangat paham kejadian Luna juga, tentang kalian mau ngerti algoritmik di Jet juga, itu dia udah jelaskan sangat ini. Jadi kemungkinan kalau dia bangun ke depan nggak bakal bisa dihajar kayak kejadian Luna gitu ya. Dan dia udah hitung, sebab dia ngerti gitu hitung-hitungannya. Maka kejadian Luna ini juga ada hal-hal depth-nya yang dia ini perbarui. Juga dia bilang ada juga banyak yang nyerang bugs, udah ini mau dibersihkan juga gitu. Ya kan sekalian. Jadi baguslah. Jadi kalau ada yang tunda, kalian sabar aja gitu. Tetap saya kasih tahu buat yang pegang Cardano itu, Anda tidak bisa lihat short term, itu long term. Karena memang dia target awalnya itu, dia mau lihat hasilnya itu pertama bukan di 2021, justru roadmapnya itu udah jelas dia sampai 2025 gitu. Jadi di situ udah tahu gitu bahwasanya planningnya itu di situ, dan ke depan lagi habis 2000 masih ada ke depan lagi. Jadi dia bangun juga semua. Di situ akan jelas kamu, termasuk database-nya. Dia udah prepare gitu. Nggak seperti yang lain cuma bangun kejar cuan gitu. Dia enggak. Dia memang untuk kemaslahatan orang pakai gitu. Bukan hanya pengen cuan dia bangun Cardano itu, ya kan. Jadi termasuk data yang dari dia udah perkirakan gitu. Misalnya orang udah megabyte, ya kan, sampai berapa byte gitu. Sekarang kebanyakan kan mereka terabyte gitu kan, dia sampai exabyte gitu hitungannya gitu. Itu udah dia siapkan gitu di ininya, dia prepare semua gitu. Jadi dia nggak mau ada pusing gitu, dia orang yang bisa lihat future gitu, ya kan. Makanya dia udah perhitungkan, kita tahu kenapa dia dia nggak mau proof of work, dia pakai proof of stake. Dia udah tahu ke depan target orang-orang itu green energy ini itu, dia udah tahu, makanya dia udah siapkan dulu gitu. Ini orang kalau lihat dia bahas, saya suka sekali gitu ya. Dia ada kemiripan seperti Steve Jobs gitu ya, yang Apple dulu. Makanya orang yang dulu begitu habis, kalau kita bisa baca apa yang dipaparkan, planning future-nya itu, di situ kita yakin kita invest gitu. Ya. Jadi itu. Terus selanjutnya banyak yang tanya, kok mungkin Juli, karena saya kemarin ada bilang mungkin kita harap Juli bisa, ada yang pikir berita, oh kalau dinaikkan high rate 0,75 akan ini lagi, dan belum tentu gitu ya. Kan dia bilang antara 0,50 atau 0,75, ya kan. Tapi kalau kita lihat setelah naik ini 0,75, itu market kan berdarah, terus juga ada perubahan. Kita juga nanti lihat step by step ke depan, laporan ke bulan depan, laporan CPI-nya gimana. Tapi yang jelas setelah
ini berdarah ini uh, oil turun gitu, harga minyak dunia yang sebelum dia lakukan high rate masih saat itu 120, 122 gitu. Ini tadi saya cek kemarin sekitar 110. Udah banyak turun gitu ya. Dan lagi saya lihat berita si Biden, Biden juga dia terbang ke Saudi Arabia. Makanya banyak yang marah gitu. Dia stop pipeline Amerika, dia nggak mau drill minyaknya, justru dia pergi back, istilahnya mohon sama sama Saudi Arabia untuk ini tingkatkan produksi minyak, terus mau beli sama Kuba sama Iranian. Jadi mereka kesel gitu lihat tingkah laku dia gitu ya. Tapi satu sisi dia janji July 4 hari kemerdekaan, kemungkinan Biden mau turunkan teks pajak sementara, dan ada pajak, dia kan ada udah dia masukkan mau dinaikkan pajak gas juga, itu ditunda gitu. Jadi mungkin juga harga gas akan rendah juga gitu. Mungkin nah di situ ke depan inflasi, mungkin kalau dilihat inflasi agak turun, laporan CPI bisa aja rate-nya nggak seperti yang sekarang digembar-gembor, oh akan 0,75 lagi gitu ya. Itu nggak, jadi nggak usah takut, pantau lihat gitu. Market juga ini masih hari ini hold on, coba kita lihat. Ini saya buat video, market cap di 910 billion, volume 72, agak naik dikit volume sekarang. Tadi pagi nggak segitu. BTC dominance 43,3, ya kan? Masih lumayan. Bitcoin di 20.660, hijau 3,9%, Ethereum 1,13, 5% ininya. BNB $220 plus 6%, 6,9. Cardano plus 5,8% di harga 49 sen, ya kan? Ya oke lah, dia agak rada hijau, naik turun di situ-situ juga lah. Semalam 20.800 ketendang bawah, coba lagi 20.800 ketendang lagi ke bawah. Ini sekarang dari tadi pagi 20.600 sampai 20.700 ketendang lagi ke bawah. Ya kita lihat volume kecil, hampir semua volume kecil sih dalam ini semenjak habis market berdarah ini. Stock market juga kita lihat, pasar Asia, volume kecil gitu ya. Ininya nggak ada juga, logam mulia juga begitu. Semua pada mungkin tunggu tutup kuartal kedua ini, mereka mau lihat gimana ininya. Ya kita lihat lah, makanya kalian santai kerja, nabung duit, jangan istilahnya kondisi begitu, kita nggak bisa ngejar, oh mau ini, mau itu. Andai kata ada bantingan, dia mau banting ke bawah, ya beli. Karena ini masa-masa istilahnya kapitulasi gitu ya. Kalau saya lihat ini udah masa kapitulasi. Jadi buat yang mana ya kesempatan, jangan takut dengan harga-harga. Lihat ini, sebab ini masa kamu akumulasi, masa nabung gitu ya kan. Jadi nggak usah terlalu dipaksakan, harus kejar mau cuan, mau hati-hati. Dan saya ingatkan lagi, hati-hati yang main leverage. Ini semua yang disikat, jangankan Anda pemain kecil. Ini rata-rata yang hancur semua itu justru mereka pakai leverage tinggi gitu ya. Di tradingnya mereka pasang itu ya kan. Itu leverage tinggi gitu. Maka ini sasaran leverage, dibersihin leverage itu. Jadi hati-hati buat kalian, ingat baik-baik ya. Jadi kita lihatlah pergerakan sekarang itu, nggak bisa mau analisan kok bulan 7 kapan bull, ada yang tanya kapan bull. Aduh, jangan tanya, ini market begini apa, tunggu sabar lihat pergerakan. Kita nunggu bener-bener dia crash, dia stuck. Kalau memang udah berdarah-darah, market udah stuck, nggak bisa ini, saat itu baru disuntik gitu ya. Dan suntik dana pun kadang kita nggak tahu, dia nanti kita baru lihat market tiba-tiba ini. Nah di situ nanti baru pelan-pelan berita keluar, dia mulai QE lagi lah, Fed ya kan, beli balik bond ini itu. Jadi
sabar. Kondisi market begitu kita harus sabar dengan berbagai kendala. Sangat-sangat buruk juga udah mulai pada protes. Saya lihat berita kemarin juga di Inggris juga rakyat udah mulai turun jalan protes inflasi yang tinggi, ya kan. Jadi karena mereka berharap impor, ya kan. Nah, di Indonesia juga saya lihat rupiah juga udah mulai melemah karena ada, ya itulah, gimana pemerintah pinter-pinter jaga kondisi ekonominya gitu ya. Sebagian juga kalau nggak salah kayak Pakistan, Bangladesh itu energi udah kurang, malah untuk lampu aja udah banyak yang blackout gitu ya. India sebagian juga gitu, ya kan. Jadi buat kalian, kita semua, jangan sembarangan serak-serok gitu, mau istilah spend, mau trading, hati-hati. Duit sekarang sangat-sangat penting. Kadang justru untuk makan lebih bagus gitu, jangan paksakan gitu ya. Itu aja yang mau saya sampaikan. Kedepannya kita nggak tahu, masih ini wanti-wanti juga tahun depan juga semakin parah. Kemungkinan kalau banyak negara nggak bisa ini, ya buat Indonesia saya yakin aman kita untuk ini. Tapi kan pasti ada efek ekonominya, ya kan. Untuk banyak negara mungkin kelaparan, kasus food shortage gitu ya, kekurangan pangan. Jadi banyak hal lah. Jadi kita yang harus hati-hati gitu. Pinter-pinter money management ya, itu penting sekali. Kondisi begitu tuh money management sangat-sangat penting, gimana kita atur keuangan kita. Jangan sembarangan sampai loss gitu ya. Itu aja. Jadi market crypto ini dia masih begitu-gitu ya, kita lihat aja gimana pergolakannya. Mungkin besok ada sedikit pergolakan mungkin setelah mungkin Jerome Powell ketemu sama Kongres. Gua rasa sih banyak yang bilang takut hawkish, dan justru saya nggak yakin dia hawkish. Saya rasa besok justru dia lebih sedikit dove, mungkin bisa akan lebih positif karena ada penekanan dari Kongres kan. Kongres pasti nanya lebih, dia pasti ingin kasih yang lebih positif, dia nggak ini. Kemungkinan kita lihatlah nanti ya, untuk besok hari tanggal 22 hari Rabu ya, kita lihat dia punya ini. Jadi makanya hari ini market juga nggak gimana ya, santai lah, nggak perlu dikejar. Justru yang masih punya kerjaan, pacu kejar ini, make money dulu ya. Itu aja dulu. Market pelan-pelan kondisi gitu, market kita santai, lihat, tunggu momen. Begitu ada misalnya dia nanti bisa naik, ada yang mau sorong ke 22 gitu. Kemarin kan sempat ada yang ini, yang 22 terus dia ke ya, saat 22 Anda mau ambil sedikit bear, harap dia ke bawah, ya gitu-gitulah. Ya kan? Tapi ingat baik-baik, banyak yang nanya, masih nanya, saya udah jelaskan, kok coin bull gimana? Kondisi gitu, ini sulit, Anda jangan ini dulu gitu, karena ini dikocok, market naik turun itu Anda pegang coin bull atau bear itu akan berkurang nilai kalau market dikocok-kocok begitu ya. Tapi ya terserah Anda, saya udah katakan itu. Kalau Anda mau main bear bull, nggak ngerti hitung, masih tetap saran saya jangan gitu. Anda jangan tanya saya lagi di komen, saya udah berkali-kali jelaskan, nggak mungkin saya papar pakai hitung-hitungan, saya tuh nggak mungkin gitu ya. Anda mau pengen tahu, Anda harus belajar, Anda harus ngitung sendiri gitu. Ambil kalkulator gitu, kalikan kalau dia turun leverage 3 di koin gitu, minusnya gitu ya. Jadi gitu. Oke, jadi video saya hari ini begitu aja, singkat, itu yang saya paparkan. Jadi sekarang bukan hanya kripto atau chart kita lihat, kita harus lihat pergerakan para petinggi itu gimana, apa yang dibuat keputusan ya kan. Juga nanti step by step, selangkah demi selangkah, lihat pergerakan market kondisi sekarang. Nggak bisa tafsir ada yang bulan depan gimana. Secara garis besar kita lihat kalau udah ini ya bakal kebaca dikit-dikit gitu ya kan. Tapi sekarang ini masih flat gitu ya. Oke, begitu aja.
Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.